Halo Pak Ari, selamat siang. Sambil nunggu makanan ya Pak Ari ya. Saya lapar tadi. Siap. Observasi saya lapar. Pak Ari lapar enggak tadi waktu ngajar? Habis Kebetulan ngajar. tadi sudah makan sebelum ngajar, jadi Berarti masih kenyang. Berarti nggak perlu makan. oh ya? nggak perlu nggak Pak. Gimana Pak ngajar? Dibungkus saja ya. Dibungkus. Sedih saya Pak. Nah, Nah, ya, terima makasih kasih. Bu. Oke. Silakan diminum Pak Ari. Enak banget ini Pak Ari. Pak Ari. Kita santai saja ya Pak Ari ya. Baik Pak. Pertama-tama saya terima kasih tadi sudah mengajar dengan luar biasa. Saya pikir anak-anak senang, excited mereka, dan saya pikir pembelajaran Pak Ari itu sangat berhasil karena anak-anak benar-benar senang, mereka ngomong, mereka ketawa dan lain sebagainya. Tapi itu opini saya ya. Nah, kalau menurut Pak Ari sendiri mengajarnya tadi bagaimana Pak Ari? Ya, untuk mengajarnya saya kurang puas sih sebetulnya Pak. Yeah. Jadi masih banyak kekurangannya, mungkin ada hal-hal yang masih belum tersampaikan dengan baik. Tapi memang anak-anak cukup menikmati pelajaran hari ini. Juga mereka bisa sudah paling tidak tujuan pembelajarannya sudah tercapai, walaupun mungkin belum seluruh anak memahami, tapi paling tidak sebagian besar anak sudah dapat mengikuti dan bisa memahami, mencapai tujuan pembelajarannya itu ya sudah baik. Hanya saja memang untuk penyampaiannya saya masih harus banyak belajar lagi Pak. Untuk strategi pembelajarannya sebetulnya yang dirancangkan sudah lumayan, tapi mungkin saya yang mempraktekkan perencanaan itu masih kurang, karena mungkin tadi juga melihat waktu. Kita harusnya itu waktunya kalau dikasih lebih mungkin akan lebih enak ya, menyenangkan ya. Nah, karena tadi juga terbatas oleh waktu, anak-anak juga harus segera melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, jadi ya saya sedikit kemerungsung juga sih tadi sih. Iya. Jadi banyak yang lupa juga. Ya kemarin kan Pak Ari mempersiapkan RPP itu loh. Ya memang saya lihat sangat detail ya Pak Ari ya, dan saya pikir itu baik. Kemarin kita juga sempat ngomong-ngomong soal RPP dan kita ada kesepakatan kita memasukkan beberapa hal. Nah, tadi Pak Ari tadi ngajar pada waktu awal sekali Pak Ari mengajak anak untuk menonton film apa tadi itu judulnya? Snack Attack ya. Lah Pak Ari, kenapa Pak Ari memilih film itu dan apa tujuan Pak Ari memilih film itu? Anak-anak ingin tahu apa toh, biar anak-anak seperti apa toh gitu. Pertama, memang kan kalau memulai kadang-kadang apalagi pelajaran matematika gitu tidak semua anak menyukai. Nah, jadi paling tidak kita kasih sesuatu yang bisa membangkitkan motivasi, semangat. Walaupun mungkin kalau mau masuk ke matematika memang tidak terlalu begitu nyambung, tapi paling tidak yang ingin saya tekankan adalah bahwa anak-anak itu punya kesenangan dulu sebelum memulai kegiatan belajar Prisma itu. Jadi saya coba cari video itu dan saya pikir itu video menarik karena di samping videonya itu tidak terlalu panjang sehingga tidak membuat anak-anak bosan juga. Juga memiliki nilai-nilai yang bisa dipelajari anak-anak seperti itu. Paling tidak itu bisa memacu motivasi anak-anak saat belajar matematika pun ada nilai-nilai yang ada dari video itu bisa diambil. Jadi pas mereka mempersiapkan diri untuk mempelajari Prisma itu, nilai itu bisa dipraktekkan. Seperti kesabaran, terus kemudian tidak sesuatu hal yang awalnya kita pandang buruk itu
mungkin seburuk apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang bisa menyenangkan kok, bisa baik kok. Nah, seperti itu. Jadi mengajarkan anak untuk dapat mengolah dirinya sendiri, Iya, mengolah emosinya, juga apa ya, belajar untuk memahami orang lain. Iya, betul. Jadi kedewasaan sosialnya anak-anak juga dikembangkan. Betul. Tidak hanya belajar, tidak hanya matematikanya yang ditekankan, tetapi Iya, juga tapi sosial sosialnya. emosionalnya juga harus diolah. Iya. Terima kasih Pak Ari. Dan Pak Ari, anak-anak tadi seneng ya nonton, saya lihat mereka excited Iya. ya. Apalagi lihat nenek-neneknya tadi. Ya karena mungkin videonya ada lucunya juga. Jadi sudah komplit lah. Ya. Nilai moralnya juga anak-anak bisa nangkap. Tadi saya lihat anak-anak mengutarakan banyak hal yang kadang malah saya tidak memikirkan nilai seperti itu, anak-anak pikirkan. Iya, iya, iya. Jadi saya juga nambah Ikut belajar ya. nambah pengetahuannya juga, Iya, anak-anak iya. juga belajar Ya, juga. Gitu. ya terus tadi itu juga Pak Ari kelihatannya mengajar tidak di dalam kelasnya Pak Ari itu tadi. Iya. Kalau kita tadi kan ke ruang lain, mengapa kita ke ruang lain Pak Ari? Ada beberapa alasan, Pak. Ya, Yang pertama masalah teknis, karena kita menggunakan LCD. Kalau di ruang kelas yang biasa dipakai, Oke. itu kan terang sekali. Takutnya nanti gambarnya atau apa yang kita tampilkan tidak terlalu jelas untuk anak-anak. Kalau kita di ruang komputer ada tirainya, kita bisa tutup, kita bisa matikan lampunya, dan itu cukup membantu anak-anak untuk bisa melihat videonya dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk membuat atmosfer yang mungkin berbeda, tidak monoton. Jadi kan di ruang kelas terus gitu kan anak-anak juga bosan. Jadi sekali-sekali ya perlulah kita ajak kemana. Itu tadi kalau misalnya kegiatannya bisa di lapangan, misalnya tidak menggunakan LCD, kita ganti media yang lain yang bisa digunakan tanpa LCD, kita juga akan gunakan lapangan sebetulnya. Tetapi karena saya lihat ini lebih efektifnya menggunakan LCD proyektor karena juga membutuhkan gambaran-gambaran supaya anak-anak lebih real gitu. Nah itu kita pakai di ruang komputer itu. Kalau Pak Ari sendiri sebenarnya suka anak-anak itu gimana? Terus pokoknya sinonium kelas aja, atau kita bisa belajar di mana saja kalau menurut Pak Ari? Ya kalau belajar kan bisa di mana aja Pak. Di ruang kelas bisa, di luar kelas bisa. Kalau saya sih lebih senang menyesuaikan dengan apa namanya ya, kebutuhan aja. Kalau memang kebutuhannya di dalam kelas ya yuk kita di kelas. Kalau bisa kita cari sesuatu dari luar ya why not gitu. Jadi nggak kaku harus di dalam kelas itu gitu. Ya kadang-kadang kita diskusikan ke anak-anak juga Pak. Anak-anak mau belajarnya di mana. Nah, ya walaupun tidak seluruh pendapat anak lalu kita ikuti semua, tapi kan kita tampung supaya kita tahu anak-anak sedang pengennya gimana. Nah, yang sesuai yang mana, nah itu yang kita akan jalankan. Artinya tetap ada student oriented ya. Artinya anak-anak ya bisa jadi murid bosan belajar di dalam kelas, yuk kita cari tempat lain untuk belajar gitu ya. Dan itu juga kelihatannya juga sering dilakukan Pak Ari ya. Ya. Untuk di kelas juga apakah mereka harus duduk terus atau mungkin berkelompok atau bagaimana? Atau belajar di luar? Kalau harus duduk sih nggak mengharuskan, tetapi memang kalau di dalam kelas memang seringnya duduk gitu. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang mereka bisa berkelompok. Berkelompok pun tidak harus di mejanya masing-masing. Tetapi kalau misalnya mau di lantai ya silahkan. Misalnya mau sambil tiduran, ya nggak apa-apa, senyamannya mereka saja. Yang penting adalah mereka belajar sesuatu di situ dan mereka bisa senang untuk belajar dan mereka punya pemahaman bahwa belajar itu menyenangkan. Nah itu yang lebih penting sih, karena kalau mereka sudah punya pemikiran belajar itu menyenangkan, belajar apa saja akan senang dan mungkin lebih mudah. Ada pernah nggak berpikir Pak Ari mamanya menganalisa anak-anak, antara anak-anak belajar sambil duduk kaku, harus belajar, kan zaman saya dulu gitu. Kalau belajar juga gitu, kita sama kan ya, harus duduk gini tegak gitu ya. Nah, pernah nggak Pak Ari membandingkan atau menganalisa ketika anak-anak harus duduk
di tempat yang sama dengan anak-anak, boleh memilih posisi duduknya, artinya boleh di bawah, boleh ngelesot, boleh sambil jalan-jalan dan lain sebagainya. Kira-kira ada perbedaannya nggak Pak Ari kalau menurut Pak Ari? Ya, ya perbedaannya pasti ada. Kalau misalnya kayak kita dulu kaku, memang secara ketertiban itu kan yang mengatur, mengendalikan kan memang guru. Iya. Yang mungkin kelas memang bisa lebih tenang, lebih tertib. Tetapi apakah mereka senang, saya nggak tahu. Tidak semuanya, pasti ya ada yang senang, ada yang enggak. Tapi kalau mereka dibebaskan, kalau di kelas saya itu kan duduknya bebas. Kamu mau duduk di mana aja, hari ini di sini, hari besok mau di belakang, di pojok, terserah senyamannya mereka. Nah itu, dan ada waktu-waktu mereka boleh mau ngelisotan, mau tiduran di lantai, atau sambil berkerumpun, berkelompok dengan teman-temannya, duduknya, posisi duduk di kelas minta diubah ya diubah, tidak ada masalah. Dan itu saya lihat memang kesan pertama orang kalau nggak ngerti, yang lewat mungkin ya, wah kelasnya rame, gitu kan. Tetapi di situ saya nggak lihat ramenya, tapi gimana anak-anak di situ senang. Ada kesenangan anak-anak dalam mereka berinteraksi dengan temannya, mereka belajar sesuatu di situ. Karena ramenya kan bukan rame yang bikin rusuh gitu, enggak. Sebetulnya mereka ramenya di situ kan karena rame mereka mendiskusikan apa yang sedang diberikan, walaupun dengan cara masing-masing, sehingga memang kesannya rame gitu, karena ada kebebasan untuk berpendapat, untuk berekspresi di situ. Artinya bahwa anak-anak Pak Ari beri kebebasan untuk juga mengekspresikan diri. Anak-anak diajak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing ya. Betul. Ya. Wah, ini sudah datang. Baik. Apa ini, Bu Man? Ini puyung hai. Puyung hai. Wah, mantap. Wah, capcay baru diproses. Capcaynya besok. Terima kasih Bu. Matur nuwun, Bu. Sambil nunggu makanan selanjutnya ya Pak, sambil nunggu ini dingin. Kita nggak ngomong lagi. Nah, ini nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa loh. Ini kan memang kita cari waktu yang santai ya. Artinya kita habis ngajar, kita hanya punya waktu makan ini. Habis ini kan kita rapat lagi supaya kita nggak lupa itu loh Pak. Pak Ari tadi ngapa, saya juga observasi apa, jadi kita bisa diskusikan. Kalau kita nunggu nanti kan kelamaan ya. Dan kita sambil maem ya gitu-gitu supaya semuanya dapat enak. Itu ya Pak Ari. Dan saya senang sih gaya-gaya belajar gitu. Mesti anak-anak kan senang gitu. Ketika anak-anak senang, gaya belajarnya terakomodasi, artinya anak-anak akan tertarik untuk belajar. Oh ternyata belajar itu orang susah, ternyata belajar itu tidak menakutkan gitu ya. Ya kan saya juga belajar dari kelasnya Bapak juga. Oh iya, kemarin itu ya. Itu saya tuh lesot Pak, tak kasih tikar gitu kan. Tapi sekarang udah nggak mau lesot lagi, sekarang duduk. Maunya duduk. Ya sak-sae lah kalau saya. Kalau tempat saya kan memang tidak saya kasih tikar, tapi bebas. Ya mau lesot di lantai ya boleh. Kan gaya ini anaknya Pak Ari sama di kelas saya kan ya gaya ini beda-beda. Dan kita punya anak-anak kesayangan kan ya. Dan itu memang baik, dan ternyata memang ya saya merasakan ada perbedaan di sana Pak Ari. Nah selanjutnya Pak Ari, sambil nunggu ya Pak Ari ya. Jangan di zoom, nanti konsentrasi ini saya jauhkan dulu. Iya, jauhkan dulu, nanti konsentrasi kita hancur. Taruh sini dulu. Nah, ini kita umpetkan sini aja. Oke. Nah, dan yang pasti pembelajaran itu tidak skemanya nggak tradisional kayak dulu ya, harus duduk, harus apa gitu. Tapi banyak sekali yang bervariasi. Salah satunya adalah kita menuntun sesuai dengan gaya belajar siswa. Dan kelihatannya dari dulu kalau saya amati memang Pak Ari dan banyak teman-teman juga sudah melakukan itu di sekolah kita. Nah Pak Ari, tadi kan sudah nonton film, tempatnya berbeda. Terus tadi Pak Ari memutuskan untuk mengajak anak-anak diberikan jaring-jaring prisma tadi kan. Kan dipelajari dulu pakai GeoGebra tadi. GeoGebra harus mereka mengerti, oh ini prisma segitiga, ada apa saja di sana. Terus Pak Ari memberikan jaring-jaring tadi dipotong oleh anak-anak, terus disuruh presentasi. Terus ada juga yang presentasi ya tadi presentasi.
Nah, kira-kira mengapa harus ada presentasi? Ya, Tujuannya apa? Saya bagi kelompok dulu. Supaya anak-anak bisa mengobservasi jaring-jaring limas itu kayak gimana sih? Jaring-jaring prisma. Prisma. Dari tadi saya salah tulis prisma, limas. Prisma segitiga itu seperti apa sih? Gitu. Supaya mereka ngerti, oh jaring-jaringnya seperti ini. Ya kebetulan tadi yang ditampilkan dengan yang mereka terima kan memang berbeda. Supaya mereka bisa ngerti, oh ternyata jaring-jaringnya itu enggak cuma seperti itu. Ada yang berbeda. Yes, saja. Mantul nuwun Bu. Sudah ada 2, tapi ini biar panas dulu. Biar dingin dulu Pak. Iya. Jadi supaya mereka bisa mengamati, membandingkan, oh ternyata selain yang ditampilkan di depan itu jaring-jaring bisa seperti ini. Terus mereka diminta memotong itu supaya mereka mencoba, benar nggak sih ini jadi prisma, gitu kan? Ternyata bisa, dan diminta untuk memahami prisma itu seperti apa, alas bagaimana, selimutnya bagaimana, kemudian mereka juga saya minta tadi untuk bagaimana sih cara menghitung luas permukaannya, yang dinamakan permukaan apa, supaya mereka ngerti juga, oh yang ini berarti yang dihitung yang ini, supaya mereka juga bisa memahami itu, gitu sih, bukan hanya sekedar menghafal rumus kemudian mereka kemudian menghitung saja tanpa memahami yang dihitung itu sebetulnya yang mana sih? Kok bisa ngitungnya pakai rumus itu tuh kenapa? Gitu. Nah, mungkin saat mereka mengobservasi, mereka nggak tahu bahwa rumusnya itu begini, tapi paling nggak mereka ngerti yang dihitung yang mana. Nah, sehingga dalam diskusi kelompok itu, mereka dalam kelompok itu bisa menyimpulkan, oh kalau mau menghitung itu yang ini. Oh ini alasnya, atapnya yang mana, luas selimutnya yang dinamakan selimut yang mana, supaya terobservasi semuanya. Dan presentasi supaya kita juga satu bisa membuat anak-anak punya kepercayaan diri untuk mengungkapkan pendapat. Kita nggak nilai apakah pendapat mereka ini salah atau benar dulu. Yang penting mereka berani dulu. Kita apresiasi dulu apapun pendapat mereka itu. Dan juga supaya kita bisa ngecek pemahaman anak itu sejauh mana. Bukan salah benarnya sekali lagi, tetapi mereka bisa menemukan ini sampai di tahap mana. Nah, setelah presentasi kan baru kita tanya jawab ke kelompok lain, apakah ada yang mau menambahkan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, kalau tidak setuju bagaimana. Nah, tadi kebetulan ada yang anak-anak yang langsung, Pak saya yang mau presentasi duluan. Dan itu saya senang ya, selain memang karena mungkin anak-anak sudah terbiasa dengan pola kita seperti ini, ya itu cukup membantu juga. Mereka kepercayaan dirinya sudah terolah dan mereka tidak terhakimi. Kalau jawabannya salah itu mereka nggak, aduh aku salah, aku disalahkan, gitu kan enggak. Mengurangi kepercayaan dirinya. Mereka sudah terbiasa gitu, jadi tahu kalau maju nggak akan, salah pun nggak akan dimarahin. Jadi mereka punya keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Ya mungkin itu supaya juga kita ngontrol pemahaman anak juga. Mungkin nggak Pak, karena kan kalau di murid saya itu kan anak yang suka sendiri, kayak Gavin itu suka sendiri. Vicky itu suka ngomong, suka gerak. Cewek-cewek rata-rata di tempat saya juga suka ngomong. Kira-kira kalau kita presentasi gitu, bisa nggak memfasilitasi memang anak yang anak yang memang suka ngomong. Karena kan ada anak yang suka ngomong, ada anak yang suka gerak, ada anak yang suka apa. Nah, ada korelasinya nggak? Anak-anak yang biasanya suka ngomong, itu kalau sudah disuruh presentasi, mereka cenderung lebih tenang gitu. Ya ada. Ada ya? Ada. Kan ada yang temannya Pak Ari kan banyak juga suka ngomong, kayak tempat saya kan, apalagi yang cewek-cewek itu, wah, gitu. Tapi kebetulan tempat saya yang suka ngomong, tapi juga suka tampil. Gitu. Oh gitu. Kayak misalnya Steven tadi, dia kan suka ngomong gitu. Kelas kan kalau saya ngajar gitu kan, dia juga kadang suka ngomong gitu kan. Entah nyambung, entah tidak nyambung, pokoknya ngomong gitu kan. Tapi waktu suruh presentasi juga dia kan mau gitu loh. Ya itu sumbut, tapi ada juga yang
mungkin suka ngomong terus presentasi seperti tadi, terus jadi tenang. Ya itu ada juga. Memang macam-macam sih murid. Tapi mereka puas ya kalau Ya. sudah, kan ada yang suka tampil, suka ngomong, kalau sudah diberi kesempatan mereka puas Ya, ya, ada merasa kepuasan. bangga, merasa apa. Oke Pak. Nah, tadi sudah mengajar dengan baik, Pak Ari sudah mengidentifikasikan, oh murid saya yang ini suka tampil, oh yang ini suka apa, nyusun-nyusun, yang ini suka ngomong, yang ini suka sendiri, yang ini suka risotan dan lain sebagainya. Dan saya pikir Pak Ari sudah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan siswa ya dalam belajar. Nah, untuk kedepannya Pak Ari, rencana kedepannya, Pak Ari ini mau mengembangkan bagaimana pengajarannya Pak Ari ini? Ya, yang jelas pasti pengajaran yang memang bersumber pada anak, pada Ya. siswa, pengajaran yang menyenangkan dan bermakna. Maksudnya bermakna itu setelah anak-anak belajar selesai tidak langsung dilupakan juga, gitu. Tapi mereka bisa mengingatnya, bukan mengingat menghafal saja, tetapi karena punya pengalaman langsung, mereka bisa mengingatnya lebih lama dan mungkin saat lupa rumus mereka tahu yang harus dilakukan ini karena bermakna kan. Iya. Sehingga itu juga akan lebih bermanfaat bagi mereka karena pola belajarnya itu kan yang akan dibawa sampai nanti dewasa, pola belajarnya bukan hasil belajar, hasil hafalannya, bukan kan, tapi kan polanya, bagaimana mereka mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan berpikir kritis, mengembangkan pola sosial dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, mendengarkan, mengungkapkan pendapat dengan benar. Nah, itu yang akan mereka bawa terus sampai dewasa nanti. Bagaimana memecahkan masalah, entah secara individu maupun berkelompok. Nah, mungkin hal-hal tersebut yang akan difokuskan. Bukan hanya sekedar mengejar materi selesai sudah, tapi murid siswanya lupa gitu. Tapi bagaimana membuat pembelajaran ini bermakna? Ya, mereka juga senang belajar. Tapi juga memperkenalkan hal-hal baru seperti yang tadi pakai apa tadi namanya clickers. Ya. Ya, itu kan memang hal yang baru buat saya karena saya melihat di kelasnya Pak Sito pernah memakai itu kan penasaran gitu kan. Terus saya minta diajari, coba dipraktekkan seperti apa, ternyata asik juga, Asik, kan? Ya. Walaupun mungkin masih rodok kagok saya. Ya, itu Karena- tadi internetnya juga lagi nggak beres Ya, tadi. ya, karena juga dukungan internetnya agak hari ini tidak stabil Ya, sehingga betul. juga menjadikan tidak smooth gitu Betul, kan. betul. Ya itu, tapi hal yang baru itu juga akan dilihat oleh anak-anak Iya. bahwa dalam belajar itu tidak melulu begitu-begitu saja. Ada selalu hal-hal yang baru yang bisa muncul dan dipakai gitu kan. Dan kalau gurunya update, muridnya ya pasti lebih Pasti lebih update kan update. ya. Artinya kalau gurunya ya nggak mau update, ya muridnya ya mesti jadi malas Ya ya. monoton juga. Ya, oke Pak. Secara khusus Pak Ari, pertanyaan terakhir. Dengan apa yang Pak Ari ajarkan hari ini, ketika saya observasi tadi, secara spesifik hal apa yang ingin Pak Ari perbaiki ke depannya? Yes, yang jelas mungkin penguasaan kelas tadi masih agak kurang saya. Di awal-awal aja sudah oke, tapi agak ke tengah saya agak lost. Mungkin karena hektik ya Pak ya? Ya agak hektik kan, mungkin karena mereka excited kan. Dan tadi sebetulnya mereka belum selesai diskusinya, sudah saya harus paksakan. Udahlah, nggak apa-apa dulu. Iya. Mungkin mereka belum puas itu. Itu sama mungkin manajemen waktu juga perlu. Artinya waktunya mungkin tadi kurang ya Pak ya. Ya. Walaupun materinya kelihatannya simpel, tapi kontennya mereka seneng kan? Ya itu yang tidak saya perhitungkan. Iya. Sama mungkin penguasaan teknologinya, sama ngecek jaringan-jaringan fasilitas yang diperlukan. Mungkin tempatnya Pak itu Pak. Iya, saya pikir juga tempatnya yang perlu ditambah, perlu
router ya. Ya, betul. Ya, nanti kapan-kapan tak tambah router itu situ. Ya mungkin itu karena kalau kita mempersiapkan secara rencana sudah baik, ternyata ada gangguan Teknis ya. kadang juga bisa bikin Iya. tidak nyaman juga, Betul. mempengaruhi proses pembelajaran juga sih. Siap. Terima kasih Pak Ari sudah mengajar hari ini. Saya diperbolehkan untuk observasi mengajarnya Pak Ari, dan semoga nanti kita bisa terus berkolaborasi untuk sama-sama belajar hal barunya Pak Ari ya. Terima kasih Pak Ari. Ini sudah. Saya juga terima kasih Iya. pelatihannya Pak Sito. Pelatihan nggak ada pelatihan Pak. Ini sesuai dengan apa yang Ya kita kan, bicarakan saya sebelumnya. diajari pelike sebelumnya. Yang saya ingin Pak, saya pengen ini Pak Sito ajari. Saya selalu ingin memberi Pak. Sambungnya keluar. Ya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Memang kenyataannya begitu. Ya. Sombong itu nggak apa-apa. Yang penting faktanya sesuai gitu kan. Mari Pak. Ya. Kita hari ini biarlah yang nonton ikut lapar silakan. Oke. Itu ya Pak Ari. Terima kasih. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Dah.